Tapi gampangan, orang Islam tuh gampang banget. Kalau nggak kelihatan hilal ya udah Sya'ban 30 hari udah selesai. Nggak perlu hitung-hitungan mumet ya, pakai ilmu astronomi dan sebagainya. Tapi ilmu astronomi dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Untuk apa? Menguatkan. Tapi tidak bisa menjadi sumber rujukan hukum, nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kurang enak nih. Tes. Iya. Alhamdulillah, kita sekarang masuki ke hari keberapa? 5 Ramadan ya, masih bisa melaksanakan puasa, masih bisa sahur ya, masih bisa ngaji ya. Di saat saudara-saudara kita di Palestina itu mereka sudah puasa sejak 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu mereka udah puasa karena nggak ada makanan ya, nggak ada minuman ya. Bahkan mereka di orang Palestina apa? Makan rumput ya. Jadi makan rumput, nggak ada makanan di sana. Orang Indonesia kita kirim donasi ke sana makanan, tapi ditahan sama Israel, nggak boleh masuk, sehingga mereka kelaparan sudah sejak 3 bulan yang lalu, 4 bulan malah ya. Sementara kita baru 5 hari menahan lapar, menahan haus ya, dan kita masih bisa buka sahur ya dengan makanan yang insyaallah mencukupi, lezat, ladid ya. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut beliau sampai kepada kita ya, dan nanti keturunan-keturunan kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Spesial bulan Ramadan, kita langsung masuk ke hadis 540. Kita Siam langsung lulus nanti. Ya, 540. Ada nggak? Hadis yang ke 540 ya, Kitabu As-Siyami, kitab tentang puasa. Udah? Halaman berapa? Halaman 137. Kitabu As-Siyami, Kitabu Siyam. Udah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kitabus Siyami, adapun ini adalah kitab tentang puasa, Siyam. Hadis ke 540, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bis-sawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih, sahih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, la taqaddamu ramadhana, la taqaddamu, janganlah
mendahului kalian, taqaddamu, janganlah mendahului siapa kalian, Ramadan pada Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, dan jangan pula kalian mendahului dengan puasa 2 hari. Sehari nggak boleh, 2 hari juga nggak boleh. Ya, jadi misalkan sekarang bulan Sya'ban tanggal 29 Sya'ban, waktunya 29 Sya'ban itu ya, orang-orang pada ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, melihat hilal. Kemudian karena hilalnya terhalang oleh mendung, tidak ada yang melihat hilalnya. Ya. Nah, kemudian orang tersebut, ya, oknum tersebut misalkan karena kehati-hatian, khawatir besok itu udah tanggal 1 puasa deh. Nah, gitu. Nggak boleh. Ya, puasa. Khawatir ketinggalan Ramadan, ya udah puasa aja besok. Nah, itu sehari sebelum Ramadan tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. 2 hari sebelum Ramadan nggak boleh puasa. Hukumnya haram. Illa kecuali rajulun kana yasumu. Ya, kecuali seseorang kana yang ada siapa rajulun yasumu itu berpuasa, siapa rajulun sauman pada puasa. Ya, maksudnya ini seorang laki-laki yang seseorang, ya, orang itu dia sudah biasa berpuasa, misalkan puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, pas lagi jadwal puasanya, pas sehari sebelum Ramadan boleh. Atau dia biasa puasa Senin Kemis, pas sehari sebelum Ramadan, pas hari Senin atau hari Kemis, maka dia boleh puasa meskipun besoknya udah Ramadan. Tapi kalau nggak terbiasa puasa sunnah, haram hukumnya puasa sebelum tanggal 1 Ramadan. Ya, tidak boleh. Fal yasumhu, maka kalau orang sudah biasa silakan berpuasa. Makna dari hadis ini, as-saumu ahadu arkanil Islam. Puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Ya, rukun Islam. Furidu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Puasa itu diwajibkan, ya, dengan Alkitab, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis, dan ijma' sahabat, ijma' ulama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah hafal semuanya ya. Nah, surat Al-Baqarah 183. Itu kewajiban dari Al-Quran, Alkitab. Wa minas sunnati, dan kewajiban dari as-sunnah, al-hadis, hadisu Ibni Umar. Hadis dari Ibnu Umar fi sahihaini, dalam kitab Bukhari dan Muslim, kata beliau, buniyal islamu ala khamsin. Salah satunya adalah wasiyamu, ya, wasiyami Ramadhan atau saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya, berarti puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun. Rukun itu penyangga atau pondasi, tiang-tiang. Kalau rumah tidak ada rukunnya, maka dia roboh. Ya, maka alhamdulillah kita di sini, ya, senantiasa menjaga rukun-rukun Islam. Ya, alhamdulillah juga selama ini saya keluar, ya, yang saya temui sekarang semua orang pada berpuasa semua. Nggak ada yang nggak puasa. Ya, warteg, ya, alhamdulillah udah ditutup pakai hordeng. Ya, jadi keimanannya itu masih dijaga, rukun-rukunnya. Ya, meskipun kita nggak tahu tempat yang lain, tapi teman-teman kita yang kita temui, ya, melaksanakan puasa semuanya, alhamdulillah. Ya. Wa ajma'atil ummatu ala fardiyati siyamihi. Dan umat Islam telah bersepakat, ijma', atas kewajiban puasa bulan Ramadan.
Wa qad naha asy-syari'u al-hakimu 'anis shaumi qabla Ramadan. Dan ya, asyari Rasulullah SAW, Allah SWT dan Rasulnya ya telah melarang bagi kita untuk berpuasa sebelum bulan Ramadan, sehari sebelum bulan Ramadan, biniyatil ikhtiyati lahu, karena niat berhati-hati tadi. Hati-hatilah, takutnya udah masuk. Kemarin kan tanggal 29-nya itu tanggal 29 Sya'ban itu hari Ahad kemarin. Maka seluruh dunia melakukan rukyatul hilal di pantai-pantai atau di gunung yang kelihatan, kira-kira kelihatan bulan sabit pertama. Ya, tapi ternyata di Indonesia apa? Mendung kan? Bahkan hujan. Maka di Indonesia tidak kelihatan. Nggak kelihatan hilalnya tuh. Ya. Maka kalau nggak kelihatan hilal, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Berarti hari Seninnya tanggal 30 Sya'ban. Itu bagi yang menganut rukyat hilal lokal, khusus Indonesia. Indonesia, Malaysia, Brunei itu sepakat sama. Ya, jadi puasanya hari Selasa. Kalau penganut rukyat global, yang rukyat global kayak kita, maka dimanapun hilal terlihat, meskipun dia di Indonesia kah atau di mana itu, Amerika, di Saudi, Lebanon, Suriah, kalau kelihatan di penjuru dunia manapun, itu seluruh dunia harus berpuasa. Nah, alhamdulillahnya kemarin kelihatan di Saudi kelihatan. Ya, Arab Saudi sama sini bedanya berapa jam? 4 jam. Ya, kalau di sini jam maghribnya di sini jam 6, di sini nggak kelihatan. Maka 4 jam setelah jam 6 berarti jam 10 malam Arab Saudi sudah mengumumkan bahwasanya mereka melihat hilal. Ya, maka semenjak jam 10 sebenarnya kita harus udah tarawih itu kemarin. Ada tarawih nggak? Ya, tarawih mandiri. Ya, karena sudah kelihatan hilalnya. Ya. Tapi karena di Indonesia masih belum terbiasa dengan rukyat global, ya ikutnya adalah hari Selasa. Ya, jadi tidak boleh puasa. Nah, karena ragu-ragu misalkan orang Indonesia penganut rukyat lokal, wah nggak kelihatan nih, tapi dalam hitungan Muhammadiyah itu udah masuk tanggal 1 hari Senin. Tapi di dalam rukyatnya nggak kelihatan, ragu-ragu. Gimana nih? Untuk hati-hati, mendingan puasa aja hari Senin. Nggak boleh, ya. Nggak boleh puasa hari Senin. Kenapa? Karena 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan nggak boleh puasa dulu. Haram hukumnya. Kalau penganut rukyat lokalnya Indonesia kemarin. Tapi kalau penganut rukyat global, maka hari Senin wajib sudah puasa. Kalau pengikutnya hisabnya Muhammadiyah, Senin juga udah wajib. Jadi nggak ada keharaman ya buat kita. Li'anna siyama mu'allaqun birru'yah. Padahal kitab-kitab klasik itu mengatakan karena puasa itu adalah tergantung dari ru'yat. Faman taqaddamahu bi yaumin aw yaumaini bi niyatil ikhtiyar, maka barang siapa yang mendahului puasa sehari atau 2 hari karena dia niat kehati-hatian itu tadi, faqad hawala ta'n, maka dia telah merusak fidzalikal hukmi, merusak hukum tersebut. Orang puasa karena apa? Puasa karena melihat hilal, tapi ini belum lihat hilal udah puasa. Ya, coba hilalnya pulang ya ke Bogor lagi. Ya. Hilalnya udah nggak ada, masih puasa ya, karena hati-hati tuh nggak boleh. Kalau sudah melihat hilal baru puasa ya. Wa ujiza shaumu qabla Ramadan, dan dibolehkan puasa sebelum Ramadan liman kanat lahu adatan. Liman kanat lahu adatun, ya, barang siapa yang sudah terbiasa baginya berpuasa. Ya, fa wafaqa dzalika adatuhu. Ya, maka setelah sesuai dengan kebiasaannya itu boleh.
Nah, dari hadis ini kita dapatkan pemahaman apa? Fiqhul hadis, ya. Makanya santri itu nabung, ya, nabung biar bisa beli kitab yang lebih gede lagi, lebih elegan. Nih, covernya ada tebel, ya, harganya berapa? Nggak nyampe 200. Ada 200 ya? Ya. Kalau IBF nih ya, besok IBF itu biasanya bulan April atau Mei. Antum nabung dari sekarang, beli kitab Ibanatul Ahkam, karena kita pelajari terus sampai selesai, insyaallah. Ya, beli di toko-toko kitab. Jadi itu yang kitab itu buat hafalan, ya, buat hafalan, dihafalkan. Yang ini buat syarah, penjelasannya. Ya, yang pertama, an-nahyu an siyami qabla Ramadan biyaumin aw yamin. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya adalah larangan untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, bid'ah wal ikhtiyati, ya, dengan niat ikhtiyat, kehati-hatian, ya, li'annahu istadhara ala syari', ya, wa khalata an-naql bil fardi wa khalata an-nafla bil fardi. Karena itu, ya, menunjukkan bahwasanya mencampur adukan antara yang sunnah dengan yang wajib. Nggak boleh mencampur adukan sunnah dengan wajib, ya. Yang kedua, al-hasu ala mulazamati ma i'tadahu al-insanu minat ta'ati wal khairi. Tapi bagi yang sudah terbiasa maka dianjurkan untuk tetap berpuasa saja, ya, bagi orang yang sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga, jawazu shaumi al-mu'tadi idza wafaqat al-'adatu fihi. Bolehnya berpuasa, ya, bagi orang yang sudah terbiasa apabila harinya itu pas sesuai dengan kebiasaan. Ma qabla Ramadan yaumun aw yaumain, ya, baik sehari atau 2 hari. Kemudian yang keempat, karahatu shaumi tatawwu qabla syahri, ya, bi yaumin aw yaumain. Tidak boleh puasa sunnah sebelum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu. Ya. Kemudian hadis ke-541. Lanjut. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala. Dari Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir. Tapi sebelum ini kita tahu makna saum enggak? Siam. Puasa itu apa? As-siyamu atau as-saumu maknanya adalah fil lughah mutlaqul imsak. Menahan diri secara mutlak. Menahan diri, itu namanya siam. Makanya ada di istilah Indonesia itu imsak. Imsak itu biasanya kalau di Indonesia 10 menit sebelum adzan. Fajar yang pertama, ya, fajar yang pertama, fajar kadhib. Ya, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq, ya. Fajar kadhib itu waktunya imsak, menahan diri. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, untuk kehati-hatian, takutnya sudah masuk waktunya. Tapi kalau sudah fajar shadiq, udah adzan subuh mutlak, nggak boleh ngapa-ngapain, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Kalau fajar kadhib masih, ya, masih boleh minum dulu. Kalau misalkan aduh udah keselak nih, itu masih boleh. Tapi secara istilah syar'i, ya, saum adalah imsakul mukallafi an syahwatai, ya, al-batni wal farji. Menahan dirinya seorang mukallaf yang udah akil balik. Di sini ada yang belum balik, ikhwan? Udah balik semua kecuali Saib, ya. Saib udah balik belum, Saib? Waduh, pelanggaran itu. Aji udah balik belum, Aji? Wah, udah balik. Kalau sudah balik itu disebutnya mukallaf, ya, mukallaf
Wajib berpuasa imsakul mukallafi an syahwatai, menahan dirinya seorang mukallaf dari dua syahwat, al-batni wal farji, syahwat perut dan syahwat farji, kemaluan. Ya, perut dan di bawah perut. Ya, min tulu'il fajri tsani, dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Kalau fajar pertama fajar kadhib, ya, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin, dengan nih niat. Itu pada niat nggak nih? Ada. Habis ya? Bacaan yang itu sama godin. Ya, harus niat dulu. Ya, dengan niat. Niat kalau menurut mazhab Syafi'i setiap malam wajib nih niat. Kalau mazhab Maliki boleh niatnya sebulan penuh di awal. Saya meniat puasa Ramadan sebulan penuh, dah mewakili. Jadi besok-besok takutnya lupa, ya lupa nggak niat, udah sah, tetap sah. Tapi kalau yang mazhab Syafi'i setiap malam harus nih niat, ya niat puasa Ramadan. Nawaitu shoma ghadin, ya harus. Kalau enggak nanti puasanya tidak sah. Ya, makanya kita antum pertama untuk kehati-hatian niatnya menurut mazhab Maliki dulu. Niat 1 bulan penuh. Niat puasa sebulan penuh selama Ramadan lillahi ta'ala. Ya. Baru ya, malamnya antum niat lagi sesuai dengan anjuran dari mazhab Syafi'i. Ya, dengan niat. Kalau nggak ada niat nanti bingung. Malaikat bingung nyatanya ini puasa apa nih? Gitu. Kalau nggak ada niatnya, coba itu. Ya, dari Ibnu Ammar, dari Ammar bin Yasir qala man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsa wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Kata Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda, man shoma al-yawma, barang siapa yang berpuasa pada hari alladzi yushakku fihi, yang harinya itu adalah hari penuh keraguan, hari yang diragukan, kayak kemarin hari Senin misalkan, ruqyat hilalnya nggak kelihatan, ya hari Minggu ruqyat hilal tapi nggak kelihatan. Nah Senin tuh hari yang meragukan tuh, udah ada hilal belum ya, nggak kelihatan. Kalau dia madhabnya masih madhab ruqyat lokal loh. Kemudian gara-gara ragu-ragu itu ya udah Senin puasa aja, gitu. Padahal hari ragu-ragu. Ya, kalau orang yang kayak gitu, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim. Qasim dan Ibrahim, anak laki-lakinya. Maka disebut Abul Qasim. Nanti juga di akhir zaman Imam Mahdi sama. Imam Mahdi itu ya namanya seperti namaku, lakopnya seperti lakopku, kata Nabi. Ya, dia adalah keturunanku, bapaknya seperti bapakku. Ya, jadi bapak Imam Mahdi itu nanti bapaknya namanya Muhammad, punya anak namanya Qasim. Ya, namanya itu nama bapaknya Abdullah. Makanya ulama-ulama zaman dulu berlomba-lomba ya menamakan anaknya apa? Abdullah. Kemudian Abdullah punya anak namanya Muhammad. Terus anaknya lagi namanya Qasim gitu. Dengan harapan apa? Anaknya ini jadi Imam Mahdi nanti. Di sini ada nggak namanya Qasim, ada nggak? Ya, nggak ada ya. Berarti bapaknya bukan Imam Mahdi itu. Ya, nanti kalau antum punya anak, ya namain anaknya Abdullah. Ya, nah nanti kalau anaknya udah gede, kasih namanya anaknya Muhammad bin Abdullah. Nanti cucunya suruh kasih namanya Qasim. Ya, jadi harapannya bisa jadi kayak Imam Mahdi itu. Ya, apalagi sekarang Imam Mahdi mau turun. Jangan-jangan dari keturunan ya kalian semua. Ya, patin. Untung nggak sampai kakek tuh, kakeknya ya, nanti nggak jadi.
Ya, jadi kalau puasa sehari sebelum Ramadan itu telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaumus syakki huwa al yaumus salasin min Sya'ban. Hari-hari syak itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Hari ke-30 bulan Sya'ban itu nggak boleh puasa. Ya. Idza lam yura al-hilalu fi lailatihi. Jika tidak terlihat hilal pada malamnya. Hilal itu dilihatnya itu tanggal 29 Sya'ban. Kalau nggak kelihatan, berarti besoknya disebut yaumus syak, tanggal 30 Sya'ban, hari-hari yang meragukan. Ini sudah Ramadan atau belum? Ya. Kalau kemarin itu kan yang meragukan khusus Indonesia, karena di Indonesia nggak kelihatan. Maka orang-orang yang mengikuti ru'yah lokal itu ragu-ragu tuh pada hari Senin puasa atau enggak. Ini sudah satu Ramadan atau belum? Kalau bagi kita udah jelas belum? Udah jelas satu Ramadan. Ya, udah jelas kita, bukan syak lagi, maka kita wajib puasa Ramadan. Tapi bagi mereka yang ru'yah lokal ragu-ragu, nggak boleh puasa kalau ragu-ragu. Nah, gitu. Padahal sudah tanggal 1. Setelah hari Selasanya kelihatan di bulan ternyata udah besar. Gitu. Wah, ternyata ini bulannya tanggal 2 nih. Nah, nanti pas bulan purnama kelihatan. Nah, kalau kita tanggal malam 15 pasti bulan bulat banget tuh. Bisa diteliti nanti kalau hari ke-15 bulan Ramadan kita nih. Ya kan di sini sama nih tanggalannya nih. Nah, tanggalnya sama dengan kita nih, satu Ramadannya. Nanti pas tanggal 15 Ramadan pasti bulan itu bulat sekali. Tapi bagi yang puasanya mulai dari Selasa, biasanya bulannya udah nggak bulat penuh gitu, udah pinjol, benjol ya, udah benjol tuh bulannya tuh. Artinya sudah lewat tanggal 15. Biasanya seperti itu. Ya, itu tapi bagi mereka hari-hari syak. Tapi bagi kita sudah yakin karena tanggal 29 udah terlihat hilal. Di mana? Di Jazirah Arab. Ya, bisa babi ghaimin au nahwihi kadukhan. Kenapa tidak terlihat hilal? Karena adanya mendung, ya, au dukhan atau asap, ya. Wa yajuzu kaunuhu min Ramadan wa kaunuhu min Sya'ban. Maka bisa jadi itu adalah Ramadan atau bisa jadi itu Sya'ban. Wa qad mana asyari'u min shaumihi. Maka Allah SWT telah melarang puasa pada hari itu karena ragu-ragu itu. Ya, itu zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, ya, karena zaman dulu apa? Teknologi belum secanggih sekarang. Dulu informasi gimana? Ya, informasi zaman dulu itu, misalkan ada kabar berita dari sekarang, informasikan ke Sumatera misalkan, naik kuda, atau pakai merpati terbangnya bisa seharian nggak? Ya, bisa nyampe berapa hari itu? Dari sini ke Aceh misalkan, burung merpati sampai nggak? Pasti lama, berhari-hari. Ya, makanya ya zaman dulu itu ya kayak gitu, melihat hilal di tempatnya masing-masing. Ya, melihat hilalnya kayak gitu tuh. Kalau sekarang teknologi sudah canggih sekali. Di belahan bumi manapun kita melihat dalam waktu 1 detik aja live bisa kelihatan seluruh dunia. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi perbedaan di bulan Ramadan, beda puasa, beda lebaran itu nggak ada alasan. Kenapa? Informasi sudah secepat ini. 1 detik itu udah nyampe. Ya, zaman dulu nggak kebayang mungkin, wah bisa mengetahui zaman dulu kayak ilmu jin aja gitu. Ya, handphone kan seperti jin. Ya, bisa mengetahui di Amerika, di Arab sekarang lagi ngapain, kelihatan. Ya, kalau dulu mak lampir pakai apa? Tahu mak lampir ya? Nah, pakai baskom. Ya, pakai baskom mak lampir itu, kelihatan tuh teknologinya mak lampir. Ya, layar sentuh, langsung kelihatan tuh kalau gondang, gerandong dan sebagainya. Tapi sekarang kita tinggal kuota aja, klik kelihatan Amerika,
Arab Saudi, Mesir, ya, Libya dan sebagainya. Ya, nggak perlu pakai jin-jin lagi. Karena teknologi jin itu selangkah lebih maju daripada kita. Kita sudah mau mendekati itu. Ya, mau mendekati. Bahkan sekarang pesawat aja udah ada yang pesawat cepat gitu. Dari sini set gitu, berapa kecepatan cahaya gitu. Bisa nyampe dalam waktu dari sini misalkan ke luar negeri 1 jam dengan kecepatan penuh bisa. Itu teknologi. Nah, karena itu maka zaman sekarang tidak ada alasan sebenarnya untuk perbedaan bulan Ramadan. Wa ikhtalafal ulama'u fi hadzal man'i. Tapi ulama berbeda pendapat akan larangan ini. Apakah larangan ini haram atau larangan ini makruh? Faminhum ya man hamalahu ala tahrim. Di antara mereka ada yang mengatakan haram puasa. Faminhum man hamalahu ala al-karahah. Tapi ada yang mengatakan juga makruh. Gitu puasanya. Puasa sehari atau puasa 30 Sya'ban itu bisa haram atau bisa makruh. Ya, maka dari sini kita dapatkan pemahaman ya fikul hadisnya langsung an-nahyu an shaumi yaumis syak. Yaitu pertama larangan puasa di hari-hari syak. Hari-hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Ya, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, yahrumu shaumuhu an ramadhana aw tatawu'an liman lam yuwafiq adatan lahu. Haram orang itu berpuasa di bulan Ramadan ya sebelum Ramadan atau puasa sunnah sebelum Ramadan 1 hari atau 2 hari liman lam yuwafiq adatan lahu, bagi orang yang tidak terbiasa ya, bagi orang yang nggak biasa puasa nggak boleh. Wa ajaza shaumuhu an wajibin ya, dan boleh puasanya dari puasa yang wajib an wajibin akhar yang lain au tatawu'an atau puasa sunnah wa faqa adatan lahu yang sesuai dengan kebiasaan dia ya. Wa tamassuku biqaulihi, dan berpegang pada sabda Nabi Muhammad asa bermaksiat ya, asa Abul Qasim bermaksiat kepada Abul Qasim li'anal ma'siyata la takunu illa fi irtikabi muharramin, karena maksiat itu tidak ada kecuali orang melakukan keharaman. Maka sebenarnya yang lebih tepat adalah hukumnya haram. Wa qala al-jumhur, berkata al-jumhur ya, yukrahu tahriman ya, dimakruhkan, tahrim, makruh tahrim, makruh yang mendekati haram ya. Shaumuhu an Ramadan, puasanya sebelum Ramadan, wa ajazu shaumahu tatawu'an, dan membolehkan mereka itu puasa sunnah au an wajibin akhar atau puasa wajib akhar yang lain ya, hamalan li ahadisin nahi an Ramadan ya, karena berpegang kepada ya hadis-hadis tentang larangan puasa sebelum Ramadan. Wa ajabu an qawlihi asa ya annahu khalif. Kemudian mereka mengatakan, menjawab tentang sabda Rasulullah asa, maksiat itu maksudnya apa? Khalif ya, menyelisihi. Wa fil makruhi ya mukhalafatun fil jumlah. Ya, makruh itu adalah menyelisihi dari segi ya kalimat. Ya, namanya makruh. Ya, bisa dipahami kan? Lanjut. Hadis ke 546. Ini bab puasa itu cukup banyak ya hadisnya. Berapa hadis kira-kira? Bisa selesai nggak dalam waktu berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan coba. 3 kali malah. Ya, nanti kita sampai Kitabul Haji. Sampai ke 592.
592. Berarti berapa hadis? Dari 540 ke 92 berapa? 52 hadis berkaitan dengan Ramadan. Ya, 52 hadis kalau dibagi menjadi 3 berapa? 52 bagi 3 15 45 ya, 18 hadis sehari bisa nggak? Kuat nggak? Sampai jam 8 kan Jumat. Ada di Jumat nih ya. Lanjut 542. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai mereka berdua, qala berkata siapa Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tum aku mendengar Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu berkata, bersabda siapa Rasulullah SAW, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Ya, ini sabda Nabi. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian. Hilal bulan Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Berarti hilal bulan apa? Syawal. Ya, Syawal. Maka disebut Idul Fitri, hari berbuka puasa. Idul Fitri, hari berbuka puasa. Karena nggak puasa, bahkan haram puasa di hari raya Idul Fitri. Kalau kamu melihat hilal di bulan Ramadan, puasalah kalian selama 1 bulan. Kalau kamu melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah, jangan puasa. Ya, tanggal 1-nya saja, jangan puasa. Tanggal 2 boleh puasa nggak? Hah? Boleh. Tanggal 2 dan seterusnya boleh puasa, boleh tidak. Ya. Tapi disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti kalau di rumah, karena masih libur, ya liburnya masih panjang di rumah, setelah puasa Ramadan, setelah beridul fitri ria, antum puasa 6 hari di rumah bulan Syawal gitu. Ya, berbukalah. Fa in humma 'alaikum, seandainya mendung ya atau tertutup hilal itu atas kalian, faqduru lahu, maka perkirakanlah oleh kalian lahu pada bulan. Ya. Maksudnya apa? Faqduru lahu. Nah, kalau faqduru lahu menurut teman-teman Muhammadiyah itu dihitung, dihisab. Pakai hitungan. Ya, maka dihitunglah hisabnya. Oh, ternyata dalilnya hisab ini di sini nih. Ya, Rasulullah SAW sudah menghitung, dihitunglah, maksudnya dihisab, dikira-kira. Kira-kira tanggal 1 Ramadan kapan? Ternyata Senin. Tapi dengan ilmu hisab itu bahkan bisa mengetahui Ramadan sampai kapan? 100 tahun yang akan datang udah ketahuan Ramadannya kapan. 1000 tahun yang akan datang ketahuan. Karena pakai hitungan rumus. Ya, dihitung rumusnya. Kapan kira-kira hilal muncul dan sebagainya. Bisa dihitung, dikira-kirakan sama mereka. Ya, itu menurut ilmu hisab. Tapi di sini yang paling utama adalah perintahnya untuk melihat hilal, ru'yatul hilal. Kalau terhalang mendung baru perkirakan. Maksudnya kira-kira itu apa? Ada hadis selanjutnya, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasina. Seandainya tertutup mendung hilal itu, maka ya perkirakanlah oleh kalian lahu pada bulan Sya'ban itu salasina 30 hari. Maksudnya faqdurul lahu itu adalah genapkan 30 hari. Bukan dihitung menggunakan rumus ilmu astronomi dihitung. Tapi gampangan, orang Islam tuh gampang banget. Kalau nggak kelihatan hilal ya udah Sya'ban 30 hari udah selesai.
nggak perlu hitung-hitungan mumet ya, pakai ilmu astronomi dan sebagainya. Tapi ilmu astronomi dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Untuk apa? Menguatkan. Tapi tidak bisa menjadi sumber rujukan hukum, nggak boleh. Ilmu astronomi sebagai penguat saja teknologi sekarang. Sebagaimana misalkan video bisa nggak dijadikan barang bukti di pengadilan menurut Islam? Nggak boleh, karena video itu bukan sebagai barang bukti tapi sebagai penguat. Seorang hakim dalam Islam tidak boleh memutus perkara gara-gara apa? Melihat video, karena video itu adalah benda mati. Video benda mati bukan? Benda mati ya, maka tidak boleh. Harus persaksian, harus ada saksinya dan buktinya. Nah, video bisa diedit dan sebagainya ya, tidak bisa cuman dengan adanya video menjadi penguat, menjadi apa namanya, penguat keputusan-keputusan yang akan digunakan. Tapi dasar dari keputusan seorang hakim bukanlah dari video misalkan, karena video teknologi. Sebagaimana hisab itu sebagai penguat saja bagi kita, wah ternyata hisabnya hari Senin, ternyata benar ya, sesuai dengan ilmu hisab, ternyata benar tanggal 1 Ramadan adalah hari Senin kemarin, bukan hari Selasa. Menurut ilmu hisab hari Senin, dan setelah diru'yat juga ternyata hari Senin ya, kelihatan, tapi nggak di Indonesia kelihatannya ya. Walil Bukhari, dan menurut riwayat Imam Bukhari, fa'akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah oleh kalian hitungannya menjadi 30 hari kalau tidak kelihatan, terhalang oleh mendung. Nah, sekarang lagi mendung nih, karena mendung itu kita tidak bisa melihat matahari apalagi bulan. Nah gitu. Walau fi hadis Abi Hurairah, dan dari Imam Bukhari juga dalam hadis Abu Hurairah, fa'akmilu iddata sya'bana salasina, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah itu ya, maknanya dari hadis ini wujubu shaumi ramadhana bi ru'yatil hilal aidan, wajibnya puasa itu adalah karena adanya ru'yatul hilal, bukan yang lain ya. Wala yustaratu ru'yatu jami'il muslimin lil hilal, dan tidak disyaratkan seluruh muslimin itu melihat. Kita kan nggak lihat, tapi menurut informasi ada orang yang melihat, dan itu orang Islam adil, harus dipercaya. Fal muradu ar-ru'yatu walau bi khabarin wahidin adlin li shaumi wa adlaini lil iftar. Maka maksud dari ru'yah ini adalah walau bi khabarin wahidin ya, seandainya walaupun informasi itu dari khobar satu orang saja, itu wajib kita percaya bulan Ramadan ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu hari Minggu kemarin, hari Ahad, ada satu orang yang bersaksi bersumpah bahwasanya sudah melihat hilal, satu orang saja cukup, satu orang ya. Wa adlani lil iftar, tapi kalau untuk hilal Idul Fitri harus 2 orang. Satu orang persaksian dalam hilal Idul Fitri tidak diterima. Kalau 2 orang baru diterima. Besoknya berarti Lebaran. Fa idza halal ghaimi li ru'yatihi fi dukhuli wal khuruji ya, fatakamulul iddati 30 yauman. Seandainya terhalang oleh mendung dari penglihatannya itu, fitukhuli, dari masuknya, wal khuruji, dan keluarnya bulan, maka penyempurnaan hitungan salasina yauman, disempurnakan hitungannya menjadi 30 hari. Waqad mana'al ulama'u al-akhdha bi aqwalil munajjimin, dan para ulama, ini penekannya di sini, telah melarang untuk mengambil pendapat dari apa?
munajjimin. Siapa munajjimin? Ada yang namanya munajjimin sekarang? Sini. Ya kayak orang Jawa ya. Munajjimin itu adalah ahli astronomi. Ya, ahli astronomi. Para ulama melarang jangan ikutin pendapatnya ahli astronomi yang suka ngitung-ngitung. Nah, coba itu. Ya. Fi subutihi, dalam ya ketetapannya, dalam menetapkan hilal. Ya, hatta fi khosotin, ya fi khosoti anfusihim, sampai mereka ya sampai mereka mengkhususkan untuk diri mereka sendiri. Jadi pendapat mereka ya udah buat mereka sendiri, tapi para ulama bagi umat Islam yang dipakai adalah pendapatnya ru'yatul hilal, dan orang yang melihat hilal itu yang penting dia sudah bersyahadat la ilaha illallah dan dia adil, ahli ibadah. Nggak mesti orang pintar, nggak mesti dia itu profesor, doktor, nggak mesti dia itu S1, S2, S3, nggak sekolah pun. Kalau dia rajin sholat, kemudian dia Islam, ternyata dia bersaksi melihat hilal, maka diterima ya persaksiannya itu. Ya. Kemudian wali Muslim, nah ini berdasarkan riwayat Imam Muslim, walafdu an Nafi' an Ibni Umar, dari Imam Nafi' dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam dzakara ya Ramadana fadaraba bi yadayhi. Rasul menyebutkan bulan Ramadan dan dengan mengisyaratkan kedua tangannya. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada wa hakada. 3 kali kata Nabi mengasih tahu asyahru hakada wa hakada wa hakada. Artinya berapa? 30, 10, 10, 10, 3 kali pakai jarinya. Summa aqada ibhamahu fi salisa, ya. Kemudian ya Rasul juga melipat jempolnya yang ketiga, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Berarti berapa? 29 hari. Maka kata Nabi, fasumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasina. Kalau kamu terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah ya atau perkirakanlah bulan Sya'ban itu adalah 30 hari. Karena Rasul mengatakan asyahru hakada wa hakada wa hakada, 29. Asyahru hakada kalau misalkan terhalang oleh mendung berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Misalkan ini dari riwayat Bukhari juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda asyahru tis'un wa isruna. Satu bulan itu ada tis'un wa isrun berapa? Tis'un wa isrun 29. Tis'un wa isrun lailatan. Ya, 29 apanya? Harinya atau malamnya, ya. Fala tasumu hatta tarauhu. Maka kamu janganlah berpuasa sampai melihat hilal. Ya, fa in ghamma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasina. Jika terhalang oleh mendung, maka sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Ini diulang-ulang terus biar antum paham. Di sini juga diulang-ulang sama. Ya, santri harus paham. Kalau ditanya sama orang, kenapa bulan Sya'ban ada 30 hari, kadang 29 hari, yaitu kata Nabi. Ya, asyahru hakada hakada hakada. Anda kalau ngasih tahu, oh Nabi pernah bilang kayak gini nih, ya, asyahru hakada hakada hakada. Apa artinya? Udah tahu sendiri gitu. Ya, bulan itu 10 10 10 9, berarti 29. Ya, fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasina. Kalau terhalang oleh mendung, nggak bisa melihat hilal, ya 30. Nah, gitu. Cuman pilihannya cuma 2 dalam Islam. Tapi kalau kalender Masehi macam-macam ya, ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31. 4 jenis ya, Mas. Ya, kalau sekarang tahun sekarang Februari berapa? 29 hari. Itu terjadi 4 tahun sekali. Namanya tahun kabisat.
Ya, jadi kalau ada orang lahir pada tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali dia ulang tahunnya. Ya, keren itu. Ada 29, tanggal 29 Februari sekarang lahirnya. Nah, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ya, nggak ada setiap tahun. Ya, jadi ulang 4 tahun. Itu. Ya, satu lagi. Ya, masih cukup nih. Satu lagi 10 menit ya. Satu lagi nih. Sampai setengah 7 kan? Hadis ke 543. Anu udah, orang udah kering juga nih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya udah lanjut. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata siapa Ibnu Umar? Ya, kalau anak ngomong siapa berarti apa? Fa'il. Ini udah belajar belum nih kelas 1 nih? Fa'il itu tandanya apa? Fa'il siapa? Jadi kalau anak ngomong siapa atau apa berarti fa'il. Kalau pada berarti maf'ul. Ya, siapa yang berkata? Ibnu Umar. Ya, tara'a an-nasu al-hilal. Tara'a melihat, ya. Melihat siapa? An-nasu manusia, seluruh manusia al-hilal pada hilal. Manusia melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Fa akhbartu, maka mengabarkan siapa aku? Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Anni, bahwasanya aku ra'aituhu, aku telah melihat hilal. Fasoma, maka berpuasa siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa amaran nasa bisyamihi, wa amara, dan memerintahkan siapa? Nabi Muhammad an-nasa, kepada manusia, bisyamihi, dengan untuk berpuasa bulan Ramadan. Ini manusia karena sudah melihat yang banyak. Al aslu fi syahadati ala subuti siyami ayyakuna bi syahadaini adlaini. Hukum asal persaksian ditetapkannya bulan Ramadan itu adalah harus 2 orang saksi yang adil. Itu hukum asalnya. Ya, 5 ja'a fil hadis, sebagaimana dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau terhalang oleh mendung, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Illa ayyashhada syahadani, kecuali ada 2 orang yang bersaksi. Coba itu, 2 orang bersaksi melihat hilal. Wa bihada, ya, akhadat at-ta'ifatun min a'immatil ilmi. Dari hadis ini maka sebagian golongan dari ahli ilmu, ya, itu mengambil persaksian bahwasanya persaksian bulan Ramadan harus 2 orang yang adil, laki-laki. Walam yujizu, ya, walam yujizu khabaral wahidi fi shaumi dukhulan fi, dan mereka tidak membolehkan, para ulama itu, khabaral wahid, kabar dari 1 orang, ya, fi shaumi, untuk berpuasa, dukhulan fi, masuknya waktu puasa, ya. Wajara akharuna 'alal amali bi khabaril wahid, akan tetapi para ulama-ulama yang lain, segolongan ulama lain, mereka tetap, ya, berpendapat atau mengamalkan bahwasanya puasa itu boleh atas 1 orang saksi saja, fi dukhuli syam, dalam masuknya waktu puasa, akhdan bihadal hadis, mengikuti hadis yang tadi, 1 orang. Fa innahu ajaza syahadata Ibni Umar, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menerima persaksian Ibnu Umar, 1 orang. Wa amara nasa bisyam, dan memerintahkan seluruh manusia untuk puasa, padahal yang bersaksi cuma 1 orang, Ibnu Umar, ya. Tapi Ibnu Umar apa?
Ibnu Umar itu sahabat, anaknya Umar, ulama, mujtahid yang paling cerdas. Ya, itu melebihi dari banyak orang saksi. Satu kesaksian Ibnu Umar mungkin bisa jadi 1000 ya orang lain. Ya, makanya kesaksiannya diterima pasti. Ya, gitu. Tapi kalau sekarang, saksi sekarang gimana? Ya, kadang-kadang ya kan ada yang jujur, ada yang suka bohong dan sebagainya. Wa hada dalilun ala qabuli khabaril wahid fihi. Tapi ini menurut para ulama lain menjadi dalil bolehnya mengambil kabar satu orang dalam masuknya waktu puasa. Ya. Na'am yushtaratu fil wahidi ayyakuna adlan. Iya. Disyaratkan satu orang saksi itu harus adil, nggak boleh fasik. Lawan kata adil itu fasik. Nah, artinya apa? Orang itu nggak pernah ibadah, orang Islam tapi nggak pernah sholat, orang Islam tapi anti syariat, ya, anti khilafah. Nah, anti khilafah nggak boleh diterima tuh persaksiannya karena dia fasik. Ya maka harus hati-hati makanya kita harus ruqyat global, ya gitu. Karena khawatir persaksiannya tidak bisa diterima karena dia anti syariat. Salah satu syariat Islam adalah khilafah. Kalau khilafah sudah anti berarti dia fasik dong, ya. Li'anna syahadatal fasid saqitatun an darajatil i'tibar, karena persaksian orang yang fasid, orang yang rusak itu ya menurunkan, ya menggugurkan dari derajat i'tibar. Jadi tidak bisa diterima persaksian orang yang fasid, rusak, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, ya suka bubarin pengajian. Nah, itu nggak boleh diterima persaksiannya, apalagi dalam perkara syariat seperti puasa. Ada nggak yang suka bubarin pengajian? Ya ada aja. Kemarin baru ada yang bubarin tuh pengajian. Ya, orang suka bubarin pengajian nggak boleh diterima persaksiannya. Ya, nah dari sini kita dapatkan pemahaman bahwasanya boleh cukup dalam subutul hilal fi subutil hilal Ramadan fi syahadatil wahid. Untuk masuknya bulan Ramadan boleh satu orang saksi yang melihat hilal, tapi untuk masuknya bulan Syawal harus 2 orang saksi yang adil. Ya. Qala Asy-Syafi'i wa Ahmad. Berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yakfi fi hilali Ramadan mutlaqan ru'yatu adlin wahidin. Ya. Cukup untuk hilal Ramadan satu orang persaksian yang adil menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wala budda ayakuna zakaran hurran. Tapi saksinya itu harus laki-laki yang merdeka, perempuan harus 4 kalau perempuan. Ya, kalau laki-laki cukup 2. Ya. Wala yasbutu hilala ghairahu, ya, kasyawal illa bisadati adlain hurrain. Tapi kalau Syawal harus 2 orang saksi yang adil. Tapi menurut Imam Malik beda lagi. Kata Imam Malik, yasbutu hilalu Ramadan wa Syawal bi ru'yatin, ya, adlaini. Imam Malik mensyaratkan harus 2 saksi, entah itu Ramadan apa itu atau itu Syawal. Au jama'atin, ya, mustadifatin, atau jamaah yang bernaung di situ. Ya, wa aqalluha khamsatun. Paling sedikitnya adalah 5 orang jamaah menurut Imam Malik. Wa hadza fi haqqi jihadin. Ya, ini pendapat yang benar, ya, bi amril hilali fiha, ya, ya'tani bi amri hilalil fiha, untuk menjaga tentang urusan perkara-perkara hilal. Kemudian menurut Abu Hanifah washabuhu dan sahabat-sahabat Abu Hanifah, in kana bisama'i illatun, ya, ka ghaimin au ghubarin syadidin yuqbalu fi hilali Ramadan khabaru adlin wahidin walau abdan au unsa. Tapi menurut Abu Hanifah, kalau seandainya mendung atau ada debu yang sangat tebal, maka diterima persaksian satu orang yang adil, entah itu laki-laki maupun perempuan. Tuh. Kalau madzhab Abu Hanifah, perempuan 1 juga bisa
diterima. Ya. Li'annahu min amri dini. Ya, karena itu perkara agama, ya khabarul adli maqbul fi diyanat wa la yushtaratul lafdhu syahadah. Ya. Khabar ahad, ya, khabar ahad atau satu orang saja di dalam agama itu diterima. Menurut Abu Hanifah. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, apakah kita boleh menyalahkan orang yang berbeda pendapat dalam menentukan hilal? Mengapa pendapat dalam menentukan hilal selalu berbeda? Bagaimana cara menyatukannya? Fikri. Ya, untuk saat ini di zaman akhir sekarang, ya, tidak ada yang benar secara mutlak. Ya, maka tugas kita yang terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah bertoleransi. Ya, pendapat kita itu benar, ya, tapi memungkinkan untuk salah, dan pendapat orang lain itu salah, tapi memungkinkan untuk benar. Nah, itu prinsipnya. Ya, kita itu benar pendapatnya, yang Senin itu pasti benar, tapi memungkinkan untuk salah. Pendapat orang lain salah nggak? Selasa. Salah, tapi kemungkinan benar. Itu prinsipnya, kita benar dan mereka salah, tapi harus bertoleransi. Ya, kenapa dalam penentukan pendapat selalu berbeda? Iya berbeda. Kenapa? Karena umat Islam saat ini tidak memiliki imam a'dham, tidak memiliki pemimpin yang menyatukan. Siapa itu? Khalifah. Ya, karena tidak ada khilafah, maka umat Islam berpegang teguh kepada siapa? Pimpinan masing-masing. Muhammadiyah kepada pimpinan Muhammadiyah, NU pimpinan NU, ya, MUI pimpinan MUI, ya, Hizbut Tahrir pimpinan Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin pimpinan Ikhwan Muslimin, semuanya, ya, percaya kepada pimpinan, terpecah-pecah. Kenapa? Karena umat Islam sekarang tidak memiliki pemersatu umat, yaitu khilafah. Bagaimana cara menentukannya? Gimana caranya? Harus tegakkan khilafah dulu, ya, harus ada khilafahnya dulu baru bisa bersatu. Karena amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam atau pemimpin atau khalifah itu menghapuskan perbedaan. Kalau khalifah sudah memerintahkan, maka rakyatnya itu harus mengikuti semua, sebab menjadi hukum syara. Ya, hukum syara. Kalau menyelisih perintah imam menjadi maksiat. Ya, maka harus menjadi pejuang khilafah. Kalau pengen dunia ini bersatu. Kalau pengen Palestina menjadi merdeka. Kapan Palestina merdeka? Kira-kira? Ya, Palestina merdekanya kapan? Kalau sudah khilafah tegak. Kalau sekarang nggak ada khilafah, mungkin merdeka nggak? Nggak mungkin merdeka. Ya, sejarah telah membuktikan yang membebaskan Palestina pertama Umar bin Khattab siapa? Khalifah. Ya, kemudian panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, khilafah. Ya, kemudian terus berganti-ganti yang melindungi Palestina ketika pengen dibeli sama Theodor Herzl, orang Yahudi, siapa yang menjaga? Sultan Abdul Hamid. Ya, siapa dia? Khalifah. Ketika khilafah hilang, khilafah nggak ada, Palestina terjajah sampai sekarang. Maka bisa disimpulkan bahwasanya yang bisa menjaga Palestina hanya khilafah, yang bisa membebaskan juga khilafah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang perempuan yang baru suci dari haid di waktu subuh. Apakah tetap puasa, dan jika puasa itu perlu ganti atau tidak? Syukron. Ya, nah kalau dia haid sucinya itu adalah subuh nih, udah adzan masih haid, atau dia baru nyadar gitu, baru nyadar ternyata udah suci, jangan-jangan sucinya dari semalam nih, baru bangun tidur, ya. Tapi kalau dia menyadari sucinya habis setelah adzan subuh, dia masih haid, kemudian setelah itu suci, maka dia wajib mengqadha. Ya, dan walaupun orang haid, ya, perempuan haid itu tetap
harus imsak, menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Karena memuliakan bulan Ramadan, berpahala. Mentang-mentang haid, wah makan di depan, ya. Memuliakan Ramadan. Kenapa nggak makan? Memuliakan bulan Ramadan, ya. Itu walaupun antum nggak puasa Ramadan, semua misalkan orang-orang yang diperbolehkan nggak puasa bulan Ramadan seperti orang sakit atau orang dalam musafir juga kalau makan itu sembunyi. Kenapa? Memuliakan bulan Ramadan, berpahala, ya. Maka kalau sucinya setelah sholat subuh, setelah waktu subuh dia masih haid kemudian nggak berapa suci, maka dia wajib mengqadha. Tapi kalau sucinya sebelum waktu subuh, maka dia harus berpuasa. Misalkan sebelum adzan nih, 10 menit sebelum adzan tiba-tiba suci gitu, wajib puasa itu. Kalau nggak puasa dosa, ya. Walaupun dia belum makan, belum minum, harus tetap berpuasa karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang suci, ya, orang yang suci dari haid dan nifas. Walau alam bisawab, ya, karena sudah selesai waktunya, kita cukupkan kesempatan pagi hari ini.